ma qaddamu wa atharu. Saya bacain dulu, perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna, panjang ya, nunnya tasdid ditahan. Inna nahnu nuhyil mauta, tanya juga panjang, mata tasdid. Wa nak, kafnya hamas yang udah bisa hamas. Wa naktubu ma qaddamu wa hanya panjang juga, mata asli juga. Wa tanya hidung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Wa atharahum, humnya pendek ya, jangan dipanjangin. Rohum jangan. Wa atharahum, haknya biasa aja, nggak usah ngebas, nggak usah atharahum, nggak usah, biasa aja kayak hak kita biasa. Wa atharahum, tanda wakofnya di situ qaf lam ya. Kalau qaf lam lebih baik berhenti, boleh lanjut tapi lebih baik berhenti. Lawannya short lam. Kalau short lam lebih baik wasol ya, lebih baik lanjut. Wa kulla syai'in, izhar kasrotain ketemu hamzah. Syai'in syai'in syai, hanya tipisin. Syai, shotnya monyongin, suara taswir seperti siul burung. Ahsayna, nanya panjang ya, mat asli. Ahsaynahu fi, mad jaiz. Fi satu kata, imamin satu kata. Ingat ya, mad jaiz ketemu hamzahnya, huruf madnya pada kata yang berbeda. Fi satu kata, imamin satu kata. Fi imamim, masukin. Kasrotain ketemu mim, idgham biguna. Idgham biguna. Kalau idgham mimi, mim mati ketemu mim. Ini kan tanwin. Kalau tanwin ketemu mim, idgham biguna. Fi imamim, tahan minimal 2 ya. Imamim mubin. Mubinnya mat alif disukun, kemarin udah kita bahas ya. Boleh dibaca 6 mubin, boleh dibaca 4 mubin, boleh juga dibaca 2 imamim mubin, boleh. Yang penting jangan langsung mati mubin, nah itu nggak boleh baru ya. Terus ayat 13 satu lagi, waw alifnya nggak dianggap, masukin ke bo. Ingat, bo bukan huruf kol-kola. Ini sering nih jamaah yasinan kita. Wadrib, coba aja besok malam Jumat dengerin. Iya, rata-rata begitu. Jangan dipantulin. Dot bukan huruf kol-kola. Waw, rib. Nah, yang dipantulin baknya. Ini orang ada kebalik, dotnya dipantulin. Wadrib. Nah, baknya malah kagak. Wow, baunya kemungin, jangan mantul, jangan bocor. Wow, ribe, baru baknya pantulin. Wow, ribe lahum. Nah, ini baru nih. Idgham mimi mati ketemu mim. Lahum matalan izhar. Fatatain ketemu hamzah. Sama kayak tadi, taknya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Masalan shotnya monyongin lagi. Ashabal qaryah, tanya tambah buto diwakofin jadi ha. Qaryah. Nah, di situ tandanya mim, wakofnya mim. Kalau mim wajib berhenti. Lawannya mim apa? Lam alif. Sering saya sampaikan, dari sirotol ke goiril itu lam alif. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil. Nah, itu sambung, kan udah diajarin ya. Kadang kita begitu, udah belajar apa aja begitu, berhenti lagi. Makanya kalau saya pribadi kalau nggak kuat, saya berhentiin di alaihim keduanya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru mundur lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Orang zaman dulu juga begitu, Pak. Cuman karena sangkain kiainya bacanya berhenti kali. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia berhenti. Ghairil maghdub. Jadi ya jangan ikutin. Jadi saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngerekomendasiin siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, nggak pernah. Ya hati-hati loh. Jangan sampai tadi akhirat siapa ngajarin Qur'annya, Pak Ustaz Jalani. Oh itu saya nggak pernah ngajarin berhenti. Namanya lam alif wajib wasol, wajib lanjut. Ingat-ingat tuh. Yang mim wajib berhenti. Maksud saya emang nggak umum. Ilmu ini nggak umum. Rata-rata orang berhenti dengerin aja deh. Iya. Kecuali yang ngerti ya. Rata-rata mau khotib, mau jadi imam segala kelas S1, S2, sarjana, doktor berhenti rata-rata. Maksud saya jangan diikutin, biarin aja. Mungkin dia tahu ilmunya, bertanggung jawab gurunya kali. Tapi sepengetahuan saya kagak ada. Nggak ada yang berhenti ya. Kecuali mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mengatakan ghairil maghdub itu ayat ke-7, makanya dia berhenti. Lah kita mazhabnya bukan Hanafi, ngapain ikut-ikutan? Mazhab kita Syafi'i gitu ya. Jadi hati-hati ya. Saya pokoknya nggak bertanggung jawab kalau misalnya ada yang baca mau jadi imam kayak mau jadi makmum kayak baca sendiri kan juga sama kan. Lagi baca nih Bismillahirrahmanirrahim kan sama aja. Alhamdulillah. Terus pas siratal berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu saya nggak bertanggung jawab ya. Jadi saya nggak bertanggung jawab. Yang saya tanggung jawabin yang lanjut ya terserah mau berhenti di mana, pokoknya tabrak lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Boleh berarti itu, ntar tinggal mundur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Yang penting saya pribadi pokoknya nggak ngajarin gitu. Cuman ya tadi ya, karena ilmunya nggak umum, jadi orang ya mungkin aneh gitu. Dulu seperti yang kita bahas tuh amma ba'du. Kalau yang benar kalau diwakofin diberhentiin amma ba'du, bukan amma ba'd. Tapi banyak nggak khotib amma ba'd? Ya khotib, ya MC, ya penceramah, ya mubalek, amma ba'd. Kalau amma ba'd berarti bukan dal, berarti ta. Lah kan dal kol-kolah, maka baca yang benar amma ba'd. Kalau dimatiin amma ba'd atau disambungin aja amma ba'du udah. Ngapain dimati-matiin ya kan? Kalau dimatiin pun tadi kol-kolahnya keluar amma ba'd. Bukan amma ba'd. Cuman yang nggak tenar yang saya omongin ini kagak populer. Nggak populer, banyakan yang amma ba'd. Ya emang zaman akhir yang salah kelihatan bener lebih diikutin orang ya kan, yang bener malah dianggap aneh. Zaman tuh makin mendekati kiamat kan kata Nabi makin aneh. Orang yang megang Islam makin aneh, orang yang bener makin aneh. Ini bapak keluar nih pulang dari musola pakai sarung, terus kemana-mana pakai sarung, orang aneh ngeliatin. Nah iya, sunat apa gitu. Tapi orang yang maaf ya, yang pakai celananya di atas dengkul, aneh nggak orang lihat? Kagak, biasa-biasa aja. Gaji lama misalnya gitu pulang, ya, terus keluar gitu pakai sarung. Mau kemana Pak Haji? Masih orang nanyain, ya kan? Babora misalnya gitu. Aneh, orang nutup aurat aneh. Tapi orang yang dengkulnya kelihatan, kagak aneh, biasa-biasa aja. Nggak ada yang nanya tuh, weh aurat tuh nggak ada. Kalau ada juga paling orang iseng, ya kan? Di zamannya begitu gimana? Ya, jadi berhenti korek ya. Idja, danya juga jangan mantul, hati-hati. Idja salah, da nggak punya sifat kol-kolah, jadi bersih. Idja. Nah, nanti praktekin, lihat malam Jumat. Pada mantul-mantul nggak? Kalau wadrib, udah. Idja, udah itu. Ya, mayatnya digebukin aja. Mayatnya digebukin, orang salah yang baca, yang dikirimin salah.
Harusnya kirim kue basi, ya kan? Idja mat wajib. Ahal rohnya tebal karena jatuh setelah rokat doma. Mursalun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tarik nafas 1 2 3. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik apa? 1 2 3. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tarik nafas 1 2 3. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja mat wajib ya, hati-hati jangan lupa kalau mat wajib hamzahnya ketemu matnya satu kata. Idja al mursalun. Tarik nafas 1 2 3. Idja al mursalun. Barang dari taut. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tarik nafas 1 2 3. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tarik nafas. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tarik nafas. Idza al mursalun. Shadaqallahul azim. Ya, intinya kalau yasinan dipraktekin. Rata-rata kalau barang gitu nggak padahal loh Pak Ustaz. Nah, Kalau barang mungkin ya serabutan ya aja. tergantung yang mimpin. Tergantung yang mimpin. Yang mimpin saya insya Allah benar. Masalahnya saya kagak mau mimpin Yasin. Lagi yang tanya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, disambung tafsir Yasinnya. Halaman berapa? Halaman 5 baris ke-5. Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi dharain. Waruya dan diriwayatkan di tafsir tentang berkaitan tafsirnya lafaz asarohum ya. Nah, asarohum yang tadi ayat sebelumnya tuh yang tadi kita baca.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, itu lafaz asarahum. Yakni maksudnya apa? Ma taroku, yaitu ma perkara, taroku yang ditinggalkan, ya maksudnya dilakukan, ya peninggalan dari kita, ya peninggalan dari mereka, dari kalian, min sunnatin, dari contoh. Sunnah di sini artinya contoh, hasanatin yang bagus, solihatin yang soleh. Nah, jadi di sini dimaksud asarohum. Kalau dari bahasa artinya jejak, tapi maksudnya di sini jejak di sini adalah contoh yang baik. Jadi jejak langkah kita kalau dicontoh sama orang, nah itu juga jadi pahala, gitu. Jadi bukan cuman pahala orang yang melakukan itu, tapi kalau dia mencontoh dari kita, kita juga dapat bonus pahalanya, gitu. Jariah. Jariah jadinya. Ya, faumila, maka dengan mengamalkan biha akan sunnah tadi, ya, sunnah dalam artian contoh, ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Kama ruya, seperti halnya diriwayatkan anin nabi, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong, man siapa orang, sana kang gawe sapa man, sana yang dia melakukan sunnatan, contoh yang hasanatan, yang bagus. Siapa orang yang dia melakukan sebuah perbuatan, ya sebuah contoh yang dianggap sunnatan hasanatan, sunnatan contoh hasanatan yang bagus, falahu, maka baginya apa ajruha, ganjarannya, dapat ganjaran dia. Wa ajruman, nah ini, dan ganjarannya orang amila yang melakukan biha dengan pekerjaan atau perbuatan baik tersebut, min ba'dihi, sesudah dia, min goiri, tanpa adanya, ayang kusok, mengurangi, min ujurihim, daripada pahala mereka, syai'un, sedikit pun. Jadi andai kata kita berbuat kebaikan, lalu kebaikan itu dicontoh sama orang, maka orang tersebut dapat pahala, kita pun dapat pahala, tanpa mengurangi pahala si fulan yang melakukan kebaikan itu dengan mencontoh kita. Ya paling enak, makanya bolak-balik saya sampaikan, kita punya istri Pak, itu contoh paling gampang deh. Kita ngasih tahu istri kita sholat 5 waktu itu wajib, katakan. Itu selama dia melakukan sholat, nah itu selama itu pula kita dapat pahalanya. Loh, gak sembarangan itu. Apa kayak Pak Jilama punya anak murid, kayak saya punya anak murid, gue itu ladang amal. Makanya saya paling seneng ngajarin anak murid ya daripada ngajarin anak tua. Kalau anak kecil enak Pak Haji ya. Kalau yang tua-tua repot, karena kepake-pake masalahnya. Baru 2 huruf udah puyeng. Pahalanya di mana? Iya bener. Jadi kalau anak kecil nih, saya ngajarin di rumah. Ya mungkin Pak Jelano karena guru kan juga paham ya. Nah kita ngajarin di rumah. Yo, doa masuk rumah, baca dia. Doa keluar rumah, dia baca. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, doa keluar WC. Dia baca di rumah, dipakai. Terus ngajarin kayak tadi deh tuh, wa idja gitu, panjang nih mat wajib. Ntar di rumah diulang pelajarannya, dipakai. Enak ngajar anak kecil mah. Lah dia make, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala yang ngajarin. Kalau laki-laki mah kagak. Ini diajarin keluar dari musola lupa udah. Kalau musola lu jangan di luar musola, dalam aja masih lupa. Coba saya tanyain lagi lupa. Lagi Bang Alek begini. Ya kan? Makanya bukan bapak ya, saya kalau sama orang tua ya udahlah ngajinya ngaji ngobrol aja dah, nggak usah serius-serius sama terus itu gitu. Nggak usah panas-panas. Iya. Makanya udah penting mau ngaji juga udah bagus. Kalau saya gitu aja targetnya. Ya insya Allah sih nggak percuma, nggak tetap dapat pahala. Cuman nyangkutnya tuh agak lama, gitu. Ibarat kali tuh bersih banget, gitu. Kagak ada yang nyangkut. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, saya sering nyampein ke jamaah.
Ya mungkin kalau bapak-bapak udah punya anak, punya cucu dan sebagainya. Saya bilang sama jamaah, ada perkara itu yang luar biasa, yang bisa jadi amal jariah kita. Salah satunya ngajarin Fatihah. Saya ngomong sama jamaah juga, dimanapun saya ngajar saya bilang, usahain Pak, kita punya anak, kita punya cucu, atau kalau saya punya murid, kayak Pak Jalal punya murid, usahain yang ngajarin pertama kali dia Fatihah itu kita. Kenapa? Karena Fatihah dipakai di semua. Ya enggak? Orang mengirim arwah pakai Fatihah. Mau sholat pakai Fatihah. Buka acara pakai Fatihah. Hampir semua kegiatan pakai Fatihah. Bayangin kalau kita ngajarin anak kita Fatihah, ngajarin orang anak kecil Fatihah, ngajarin cucu Fatihah, maka selama dia baca tuh Fatihah, kita dapat pahalanya juga. Mohon maaf, masalahnya kadang-kadang ini fakta. Anak di ngajiin, emang bener-bener belum bisa apa-apa. Masuk ke pengajian tuh emang belum bisa apa-apa. Abatas saya nggak bisa, doa-doa yang nggak bisa, Fatihah juga nggak bisa. Sebetulnya yang rugi mak bapaknya. Akhirnya jadi sunatan hasanatan buat saya. Iya kan? Jadi amal jariah buat saya. Anaknya yang nggak bisa apa-apa saya ajarin. Orang tuanya. Iya. Saya waktu itu kan bilang, saya di rumah sendiri, saya menerima santri itu kalau buat perempuan minimal 6 tahun. Kalau buat laki-laki minimal 7 tahun kelas 1 SD. Kalau di bawah itu saya nggak mau. Nah kalau dia baru masuk, khususnya perempuan nih, dia belum sekolah, atau anak-anak laki dia baru masuk, yang pertama kali saya ajarin Fatihah. Pertama kali saya ajarin. Perkara dia baru alif-alifan gitu, abad, nggak apa-apa. Sebelum pulang baca Fatihah. Sebelum pulang baca Fatihah. Iya, ya walaupun apalan ibaratnya gitu ya, baca Fatihah terus kemudian praktek sholat. Udah nggak apa-apa, salah juga namanya anak kecil ya kan, belum hafal dia. Subhana rabbiyal azimi belum hafal, Sami Allah belum hafal. Biarin orang namanya baru kelas 1. Kita juga kelas 2 setahun masih diulang-ulang nggak hafal. Kalau saya begitu. Kadang-kadang aki-aki aja nggak ada nggak hafal. Bacaan sholat nggak hafal kan. Pulau Somad. Iya. Pulau Somad. Pulau Ahad. Orang sono pada orang sini. 3 meter. 3 meter. Iya. Jadi hati-hati itu. Ya biasa kayak Pak Jilano nih kan, karena punya murid banyak kan di sekolah diajarin juga tuh sebelum pulang ya Pak Ji biasanya ya. Baca wal asri. Lo itu gurunya dapat amal jariah, orang tuanya mah kagak ngajarin di rumah. Tuh, hati-hati. Sayang loh. Nah kita udah telat misalnya tuh ya udah gak apa-apa dah ajaran anak kecil kayak. Entar udah anak kecil lewat umur 5 tahun, sini gua ajarin Fatihah gitu gak apa-apa. Karena itu emang amal jariah Pak, dipakai itu. Kita udah meninggal nih. Itu anak kita, cucu kita, murid kita ngajarin ke anaknya. Nah kita yang udah di kuburan dapat pahala nggak? Dapat pahala. Orang di sini sebutin mimbadihim kok, sampai setelah mereka kok. Loh, makanya sayang banget kalau ada orang tua yang ngajarin sholat justru ustad, yang ngajarin Fatihah justru ustad. Sebetulnya sayang banget, Ini saya walaupun ustad saya kasih tahu. Ya, biar ustadz gak kesenangan maksudnya gitu. Kalau yang ngebenerin ustadz iya bagus. Tapi kalau buat yang ngajarin pertama kali usahain jangan ustadz. Kita sendiri sebagai orang tuanya, kita sendiri sebagai kakek neneknya. Ajarin tuh Fatihah. Ajarin tuh sholat yang benar. Nanti baru bawa ke pengajian, disempurnain sama ustadznya. Begitu. Jadi orang tua tetap dapat pahala ibadah si anak. Ini enggak, kadang-kadang anak ya mentang-mentang udah ngaji udah dilepas aja poeng gitu. Dia mau bodoh gitu. Wah saya berapa kali anak datang masuk kagak ada orang tuanya, kagak dianterin sama orang tuanya. Kita mau tolak, kasihan tuh anak. Ngelihat teman-teman yang ngaji dia pada ngiler aja, malu. Iya. Tapi kita terima, entar orang tuanya kurang ajar, kagak ngormatin. Saya sih nggak minta dihormatin, kagak, cuma pantasnya. Pantasnya gimana? Orang kalau sekolah aja bawa orang tua aja ya. Daftar, ada formulir. Lah ini ngaji kayak dipandang sebelah mata. Bareng temennya sono. Lah ini bareng temen aja suruh jaga gitu bener. Coba kalau sekolah boleh kan kayak gitu? Kagak boleh, diusir dong menjaga sekolah. Siapa lo? Gitu. Mana orang tua kamu kan begitu? Mana wali kamu? Suruh kirim foto, suruh ini segala macam, isi formulir, tetek bengek. Iya. Ya.
Kalau ngaji mana gitu aja. Saya jujur aja, emang udah tadi saya bilang di zaman akhir. Saya bolak-balik saya ngomong, bukannya curhat bukan, cuman supaya jadi perhatian buat kita sebagai orang tua. Orang sekolah bagi rapot itu orang tua datang, Pak. Orang tua datang ke sekolahan ya kan Pak Ji? Iya. Ngambil rapot, dikasih deh tuh laporan rapotnya. Kadang-kadang kalau sekarang cuma kertas lembar doang ya. Kalau zaman dulu mah kita pakai rapot full. Nah, kalau sekarang cuma fotokopiannya doang. Itu aja orang tua datang ke sekolah. Santri saya hampir 80 putra putri. Itu kalau bagi rapot bisa dihitung yang datang orang tuanya, bisa dihitung, kagak ada 10. Saya kasih pengumuman di grup, ya namanya kita punya grup WA sekarang udah enak. Bapak Ibu hari ini pembagian rapot. Emang bahasa saya itu bagus. Bagi yang berhalangan nggak apa-apa nggak datang. Nanti saya kasih anaknya langsung. Benar kagak ada yang datang. Coba. Memanfaatkan. Lah ini fakta kalau nggak percaya ntar saya kasih tahu kalau bagi rapot ya. Bener. Lah begitu. Ya udah gimana orang zamannya sekarang? Ya itu yang saya sampaikan. Kasihan. Saya pribadi bukannya pengen gila hormat bukan. Saya kasihan sama orang tua yang kayak begitu. Terus apa yang diharapkan dari anaknya nanti? Katanya pengen anak soleh, katanya pengen punya anak soleha, katanya pengen punya anak rajin ibadah, katanya pengen punya anak nurut, katanya pengen jadi anak kebanggaan orang tua, katanya pengen punya anak berbakti. Tapi kalau orang tuanya begini gimana? Cuek. Nah ini kejadian begitu, nggak ada biar tahu. Hampir semua begitu, nggak saya doang. Saya tanya guru-guru saya, begitu juga sama. Nah berarti kan bukan cuma saya doang. Berarti hampir semua begitu. Bayaran apalagi, ngomongin bayaran. Lah apalagi bayaran bisa dihitung. Lah emang semua pada bayar? Kagak. Yatim mah ketahuan gratis. Bolak-balik saya sampaikan, mohon maaf, bukannya tomak ya, bukannya pengen duit, bukan. Saya bolak-balik ngomong, saya itu pede, duit saya banyak. Gini-gini saya udah daftar haji, udah melunasin, ya kan? Bang Alek aja yang kerja bertahun-tahun belum daftar haji. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak biar tahu kalau saya orang kaya, maksud gitu. Yang penting jangan minjem duit aja. Saya juga orang kaya, kompornya saya taruh luar. Maksudnya biar paham. Itu, ya mohon maaf ya. Kalau seandainya orang tua nggak mampu wajar ya. Nah ini kita tahu Pak. Lah kan kalau di WA kan kita ngelihat statusnya dia. Namanya satu WA ya kan. Ini maka kita ngelihat statusnya apa? Jalan-jalan ke mall. Statusnya apa? Lagi parkirin mobil. Bayaran 20.000 sebulan. Ya syukur-syukur 50, syukur-syukur cepet. Kagak. Tiap sore dinner. Tiap sore dinner. Lah kan kontradiktif ya kan? Berlawanan dengan kegiatan sehari-harinya. Setiap makan selfie di McDonald, di KFC. Bayaran kagak. Ya faktanya emang begitu. Ya mohon maaf, kita buat rokok berapa duit? Kita buat jajan berapa duit? Bandingin sama masukin kotak amal. Kalau kita Jumatan berapa jam Jumatan kita kotak amal? Goceng 5.000 perak, 10.000 perak, 20.000, 30.000. Mentok 50.000 paling Pak Larno doang. Nah, yang lainnya buka-buka gocengan semua kan. Juga kalau ingat itu aja masih dipilih duit lama duit baru. Nah itu sayang banget loh. Ya mohon maaf ya, emang harus begitu, harus biarin aja. Dipecat dari gua. Tapi faktanya emang begitu. Lah faktanya emang begitu. Saya bolak-balik ngomong supaya nggak gagal paham maksudnya gitu. Bukan saya ngarepin mereka duit, bukan saya ngarepin mereka bayaran, bukan. Ya, termasuk masjid ya, musola. Bukan musola ngarepin bapak ngeluarin duit buat sedekah, masjidnya bukan. Yang rugi kita. Ini ibarat saya nih misalnya gitu, orang tua dia nggak mau bayarin, emang saya rugi kagak. Bolak-balik saya bilang, saya itu yakin, hakul yakin Allah bakal ngasih rezeki dari mana aja. Lah emang dilalanya ya bener. Ini ada anak nih bulan ini kurang lebih 10 orang, 20 orang kagak bayaran. Lah dilalanya ada aja panggilan ceramah di sini. Lah buat ngegantiin yang kagak bayaran ini. Nah pertanyaannya, orang yang nggak bayarin ini kemudian peluang dia untuk sedekah gimana?
Mungkin dia nggak sedekah ke musola, mungkin dia nggak sedekah di masjid. Satu-satunya orang yang bisa dia sedekahi adalah gurunya anaknya itu. Ya saya gitu maksudnya. Kan begitu logikanya. Satu-satunya peluang ibadah dia dengan sedekah karena anaknya ngaji sama saya, akhirnya tuh orang tua ngasih sedekah ke saya lewat anaknya. Itu peluang dia satu-satunya. Lah itu gak dimanfaatin maksudnya gitu. Gak dimanfaatin. Disepelein. Loh kalau saya ini kagak ngaruh, Pak. Karena saya kerja sama Allah, nanti sama Allah diganti. Dia kagak bayaran, saya dikasih job. Undang maulid, diundang ini sampai kemarin maulid banyak banget itu. Sampai serak suara saya itu, sampai sakit. Nah itu buat ngegantiin, mungkin buat ngegantiin orang-orang tua yang kagak bayaran. Mohon maaf ya, saya nggak, maksudnya biar paham aja. Jadi peluang mereka untuk dapat pahala lewat sedekah akhirnya gugur gara-gara kesempatan itu nggak dimanfaatkan. Ya sama kayak kita misalnya gitu ya. Kita kan belum tentu seharian sedekah, belum tentu kita seminggu sedekah. Lah kok ada kotak amal di jalanan kita diem aja. Di masjid makin kenceng aja istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Lah berarti kan kita melewatkan kesempatan untuk bersedekah. Ya 1.000 perak deh. Ya 2.000 perak deh, 5.000 deh. Itu kalau dibandingin sama makan aja udah jauh banget, Pak. Lah Allah kan gak pernah minta pajak. Kita makan dikasih bebas sama Allah, kita minum dikasih bebas sama Allah, ya, kita napas aja dikasih bebas sama Allah. Nggak pernah tuh Allah minta pajak. Nah saya ke musola ke masjid ya kan, goceng 5.000 perak, 10.000 aja kita pelit amat. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nah, dan itu tadi sunnah hasanahnya. Itu kalau kita ngasih ke masjid, Pak, kita naruh duit 5.000, 10.000, kan sama pengurus masjid itu dipakai buat operasional. Seandainya saat itu juga kita mati, lah duit kita udah nempel tuh di masjid. Entah itu buat beli rinso, buat ngepel, buat beli wimpol, entah itu buat ngecat. Itu pahala jariah buat kita. Kalau orang tadi ngaji, mohon maaf ya, saya harus sampai ini karena emang faktanya begitu. Seandainya orang sedekah, tuh anak sedekah ke saya 20.000, 50.000, 100.000 misalnya. Terus duit itu saya beliin beras. Beras itu saya makan sama istri saya. Saya sama istri saya ngajar. Maka tenaga ngajar saya dengan beras yang saya makan, dapat tuh orang pahalanya. Itu baru ngajar doang, belum yang lain. Duitnya saya beliin motor saya pakai buat ngajar lagi, buat dakwah, dapat dia pahalanya. Kagak ada ruginya kalau buat sedekah. Bener. Nah itu sunatan hasanatan juga. Ya contoh nih, saya kumpulin duit terus saya beli motor. Ini kan motor hasil duit sedekah orang. Orang yang sedekah meninggal, motor saya masih ada, saya pakai buat dakwah, saya buat ngajar. Lah selama itu pula orang yang meninggal itu dapat pahala. Loh apalagi tadi saya beliin beras, saya beliin telur, saya beliin minyak goreng, makan masuk ke dalam perut saya, jadi daging saya. Kan berarti daging saya ada asupan sedekah dari orang tersebut. Dapat pahala nggak ada orang itu? Dapat. Tuh, paling enak udah tuh anak yatim apalagi itu, Pak. Kita ngasih ke anak yatim dulu. Anak yatim kagak ada yang ngurus sampai dia gede tuh kita kasih makan seandainya. Berapa pahala yang kita dapat? Nah itu yang disebut sunatan hasanah. Nah sebaliknya waman siapa orang sana yang berbuat dia sunatan contoh ya sayyiatan yang buruk karena maka adanya alaihi baginya wizruha dosanya wa wizruman dan dosanya orang amila biha yang mengamalkannya yang melakukannya min ba'dihi dari setelahnya min ghairi dengan tanpa ayan kuso mengurangi min auzarihim dari dosa-dosa mereka syai'un sedikit pun tuh dosa jariah juga. Siapa orang yang dia melakukan keburukan terus dicontoh sama orang tersebut dapat dosanya, kita pun orang yang kasih contoh buat dia maka jadi dosa. Ya gampangnya mohon maaf ya, kita ngomong kotor aja, ngomong di depan jalan ada anak kecil, kita ngomong anjing, tuh anak kecil ngelihat kita dicontoh sama dia, ngikutin dia bertahun-tahun kitanya udah mati, dia masih ngomong kotor kayak begitu, dosanya nyampe ke kita. Tuh.
Makanya saya bolak-balik ngomong, misal contoh ya, kita kalau mau sholat nih yang sering kita lakukan, kita sholat kalau bisa fokus, berangkat ke musola fokus, berangkat ke masjid fokus, hati-hati. Kita orang dewasa Pak, itu dicontoh sama anak kecil. Kita anak gede soalnya gitu, kita orang tua dicontoh sama anak kecil. Kalau jalan ke musola kita bercanda, itu anak kecil lihat, oh kalau jalan ke musola boleh bercanda. Itu baru dia ada di musola, apalagi di musolanya. Datang masuk ke musola, seandainya mohon maaf gitu, Mas Gianto masuk, Bang Alek masuk, Bang Gora masuk. Pas masuk ngobrol, gimana tadi acara? Oh begini, wah jopek kurang, wah bayarannya dikit. Sambil ngobrol, ada anak kecil, dilihat kita. Oh berarti masuk musola, boleh ngobrol, boleh bercanda. Diikutin sama dia. Makanya saya bolak-balik ngomong, saya nggak bisa nyalin anak kecil, nggak bisa. Anak kecil bercanda sholatnya, ngobrol sholatnya, itu nggak lepas dari perbuatan kita sendiri. Antara kita. Iya, karena mereka melihat orang tua, karena mereka melihat orang-orang gede. Orang yang gede, orang yang tuanya aja di musola ngobrol, mau sholat aja masih ngobrol, mau bercanda segala macam tetek tengek, mau ngobrolin hal yang nggak penting, ya mereka juga ikut. Dan bahayanya kalau itu sampai ke dewasa, tapi insya Allah sih kalau kayak gitu nggak nyampe dewasa. SMP mentok udah, ya SD dia masih bercanda, biarin aja. Di Betul itu tuh biarin, saya biarin. SMP bercanda biarin, ntar juga SMA malu. Nah kita ambil, kita panen tuh pas SMA. Nah kalau dari SD udah diomelin, kagak mau ke musola deh. SMP udah kagak mau ke musola. Jadi hilang. Jadi hilang, iya bener. Makanya saya juga lihat di musola. Karena di Betul itu dua anak kecil semua Pak. 2 sop anak kecil. Aki-aki dikit sesop doang. Ya di sini mah aki-aki semua nih. Ya kan? Makanya saya ngeri juga kagak ada penerusnya di sini tadi. Ya kalau di Betul itu lihat di Betul itu. Saya enggak bohong lihat. Kalau sholat maghrib, Mas Gatot enggak tahu. Mbak kali mungkin sekalian. 1 sop itu dewasa. Ya sesat setengah lah. Sesat setengah dewasa. Sisanya tuh ke belakang cere-cere semua, paku payung semua. Biarin aja. Sekarang saya lagi nanam, biarin. Ntar tungguin 5 tahun, 10 tahun lagi kita panen. Kita dapat mereka udah dewasa, mereka udah gede, mereka udah menikah, mereka udah punya anak, itu panenan kita. Kalau saya begitu. Makanya udah biarin yang jukir balik segala macam. Malah lebih enak Pak. Kalau mereka berisik, kan sholat kita pasti gak khusyuk. Nah sekarang anak-anak agak berisik aja kita kagak khusyuk. Ya enggak? Ada nggak yang khusyuk coba? Ustadz lah Ustadz. Ada nggak yang khusyuk? Malah apalagi habis berantem sama bini. Wah udah. Allahu Akbar mungkin sialan. Allah sami Allah di mana yang minta duit mulu. Nah iya kan? Nah sekarang nggak ada anak yang bercanda aja belum tentu kita khusyuk. Jadi jangan sosokan, oh saya nggak khusyuk lah, nggak sosokan, nggak ada anak kalau kagak khusyuk, ya kan? Nah justru kalau ada anak bercanda, anak kecil ribut, enak. Nanti pas di hadapan Allah kan kita ditanya, Mas Gianto, Kang Dadi misalnya, kenapa kamu nggak khusyuk? Ya kita tinggal jawab, kan ada anak kecil ya Allah. Anak kecil bisa nggak disalahin? Kagak bisa, anak kecil belum mukallaf, dia nggak terbebani hukum, dia kagak sholat aja kagak dosa. Lah enak kita, ada anak kecil ya Allah bercanda. Ditayang itu CCTV-nya, oh bener juga tuh. Sampai Pak Jilano jatuh disenggol-senggol misalnya. Oh iya bener ada anak kecil. Gara-gara tuh kita nggak khusyuk, anak kecil itu nggak bisa ditampakin dosanya, nggak bisa dibebanin dosanya, maka sholat kita yang tidak khusyuk itu justru malah diterima. Nah itu otak-atik matematika begitu. Ya. Nah, makanya di sini sebutin tadi ya hati-hati. Ya. Saya lebih sering nyontohin misalnya mohon maaf ya, kita punya pos misalnya Bang Alek, Bang Gora punya pos ya, untungnya nggak dipakai maksiat. Seandainya kan ada beberapa pos yang dipakai maksiat. Ya punya pos, punya tongkrongan lah bahasa kita, dipakai di situ main gaple, pakai duit, ya, pakai buat main judi lah gitu ya, sabung ayam lah, apalah, transaksi narkoba, naudzubillah. Kitanya meninggal Pak. Kita yang bikin tongkrongan meninggal. Mbak Gora udah gak ada misalnya gitu, Bang Alek udah gak ada, kita mah kagak buat apa-apa. Lah anak turun kita nih, generasi penerusnya nih, pernah ngelihat ada orang mabok di situ, pernah ngelihat ada orang main judi di situ, pernah ngelihat ada orang transaksi narkoba di situ, pernah ngelihat ada orang di situ ngadu ayam dan seterusnya. Maka orang tersebut
mengirimkan dosa kepada orang yang meninggal, yang buat itu pos, yang buat itu tongkrongan. Nah itu hati-hati, ya, itu juga dosa jariah juga. Ya, hati-hati ya. Makanya alhamdulillah sebetulnya dibongkar tuh alhamdulillah. Walaupun kagak ikhlas ya, walaupun lah bener. Ya mudah-mudahan sih kita bisa bikin lagi yang bagusan gitu. Ya maksudnya agak ada bagusnya. Saya pribadi loh, saya pribadi kurang setuju ada pos-pos ronda. Emang bagus, buat keamanan bagus. Tapi kita nggak bisa ngejamin ke depannya, Pak. Kita nggak bisa jamin ke depannya. Iya, selama ada kita tuh bagus pos. Selama ada kita. Dan kalau kita udah meninggal, Jaggernya udah kagak ada. Ibaratnya gitu. Yang keluar generasi muda yang Jaggernya kurang ajar. Masuk di sini udah kita di pos aja main kartu. Bahaya. Itu siapa yang fasilitasin itu? Lah kita yang bikin. Lah kita lagi tiduran di alam barzah ya kan, lagi ngasok, tiba-tiba malaikat datang mempukulin di gedung. Gua salah paham mereka. No, pos orang bikin no, pakai buat nongkrong. Lah ya walaupun saya nggak larang ya, saya beli karena tetap aja namanya pos tongkrongan kan ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya, tapi mudorotnya juga ada. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.